Assalamualaikum. Iya, Ma. Ayo, masuk dulu yuk. Oh iya. Duduk dulu. Kerjain tugas yang mana ya? Ayo biologi. Oh yaudah, lu mau minum apa? Mau gua teh aja. Teh aja, oke. Bentar ya. Nih ya, adanya cuma 6 botolan, gak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Tapi tunggu, gue belum ngambil buku. Bentar ya. Oke. Wah, kesempatan nih. Diminum nggak ya? Iya. Yang halaman berapa sih, Bu? Seinget gua halaman 121. Tentang apa sih? Protozoa. Parasit ya? Jamur. Apa sih? Nak. Nak. Duh, gimana ya? Bodoh banget gua. Apa gua cekik aja kali ya, biar mati. Lu mah maafin gua ya, Mak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok nggak ada jawaban ya? Apa coba buka aja ya? Loh, kok nggak ada kunci? Hah? Astagfirullahaladzim. Kok nggak ada nafasnya ya? Nggak ada nadinya juga. Gimana ini? Aduh, gimana ini? Halo, benar ini ya dengan kepolisian? Ya, benar, dengan kami kepolisian. Ada yang bisa dibantu? Oh, di sini sedang ada pembunuhan, Pak. Baik, Bu. Lokasinya di mana, Bu? Di alamat Pabuaran nomor 15. Tolong kesini ya, Pak. Oh, baik. Nanti saya dengan tim saya akan meluncur secepatnya. Mohon untuk sterilkan tempat terlebih dahulu. Mohon bantuannya, Pak.
Ya, baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin. Pagi. Sebelum kita mulai persidangan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Bogor yang mengadili perkara pidana pada hari Senin tanggal 1 November 2021 dinyatakan terbuka untuk umum. Jika mulai mempersiapkan. Silakan. Selamat pagi saudara. Selamat pagi Yang Mulia. Sebelumnya saya akan mengecek identitas saudara. Baik Yang Mulia. Apa benar nama saudara Rio Maulana? Iya Yang Mulia. Berapa umur saudara? 21 tahun. Di mana sekarang saudara bertempat tinggal? Kaum Pakat Cibinong. Saudara dalam persidangan akan maju sendiri. Tidak, saya akan dibantu oleh pengacara saya. Oke, terima kasih. Saudara yang mewakili, Betul ya Mulia? dapatkah saudara tunjukkan surat kuasa untuk mewakili klien saudara tersangka ini? Siap bisa. Ya, terima kasih. Baik Mulia. Sebentar. Baiklah kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah Anda sudah siap memberikan dakwaannya? Sudah siap yang mulia. Baiklah, silakan bacakan. Surat dakwaan, identitas terdakwa yaitu Rio Maulana, tempat lahir Bogor, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan mahasiswa. Dakwaan, bahwa awalnya pada hari Selasa 25 Agustus 2021 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, terdakwa Rio Maulana hendak berangkat dari rumahnya ke rumah tersangka. Sebelum menuju ke rumah korban, tersangka mengabari terlebih dahulu dengan via WhatsApp. Selanjutnya terdakwa Rio Maulana memasuki rumah korban dan dipersilahkan masuk. Setelah dipersilahkan masuk, Rio Maulana hendak duduk di ruang tamu dan korban menyiapkan teh untuk tersangka. Pada saat korban mengambil buku, tersangka memberi obat tidur pada satu gelas teh tersebut. Kemudian korban datang dengan membawa buku tugas kuliah. Setelah beberapa saat korban meminum teh yang berisikan obat tidur, Rio Maulana hendak melakukan rencananya dengan membawa korban ke kamar dan memperkosanya. Setelah diperkosa, korban dicekik hingga tidak bernyawa atau meninggal dan tubuh korban pun digeletakkan di lantai kamarnya. Tersangka pun langsung pergi dari lokasi meninggalkan rumah korban. Di lain sisi, tante korban menelpon ponakannya itu berkali-kali. Karena penasaran, sang tante pada pukul 15.45 waktu Indonesia Barat menghampiri rumahnya. Tak disangka-sangka saat tantenya memasuki kamarnya, ponakannya tersebut telah tergeletak dan tidak bernyawa. Dengan segera tantenya menghubungi polisi. Bahwa selanjutnya terdakwa Rio Maulana melakukan penyelidikan oleh polisi pada hari itu juga karena tantenya sempat membuka HP ponakannya yang tergeletak di kasur. Selanjutnya setelah melakukan penyelidikan dapat diketahui tindakan terdakwa Rio tersebut dilatar belakangi oleh motif asmara antara Rio dengan saudari Ilma yang berlandaskan bahwa Rio terlalu memiliki pikiran yang tidak sewajarnya. Akhirnya ketika sudah ditemukan bercak-bercak kemungkinan sebelum dibunuh, yaitu disetubuhi dahulu, lalu ketika untuk menutupi modus seorang pelaku dan agar rencana berjalan lancar, pelaku membunuhnya agar tidak meninggalkan jejak. Bahwa kemudian tersangka Rio Maulana ditangkap pada tanggal 1 September setelah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana berupa pembunuhan berencana dan pemerkosaan. Selanjutnya Rio Maulana dijatuhkan pasal berlapis atas kejahatan yang dibuat, yakni dengan sebagaimana tertulis dalam pasal 285 KUHP mengenai pemerkosaan dan dengan menggunakan kekerasan dan pasal 340 KUHP mengenai tindakan pembunuhan berencana. Maka perbuatan terdakwa Rio
dijatuhkan berupa pidana 20 tahun dan denda senilai 1 miliar rupiah yang tertulis di dalam pasal 285 KUHP dan pasal 340 KUHP. Baik, sidang kita lanjutkan untuk pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksinya. Penuntut umum, apakah sudah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Hakim yang terhormat, kami siap mengajukan alat bukti dan saksi-saksi pada sidang hari ini. Baik, saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat duduk di samping penasehat hukumnya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ya. Baik, selanjutnya ada beberapa orang saksi yang akan dihadirkan pada sidang kali ini, jaksa. 2 orang saksi yang mulia. Baik, saudara jaksa, saksi di sini sebagai apa? Saksi pertama sebagai saksi dari korban dan saksi kedua sebagai polisi. Oke, baik. Saudara dari kepolisian, bisakah memperkenalkan diri? Ya, terima kasih mulia. Saya Muhammad Rifki dari tim penyelidik Resort Cibinong yang sedang mengungkapkan kasus dari kejadian tersebut. Oke, baik. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih mulia. Oke, pertama saya akan menanyakan kepada saksi berikutnya. Saudari, saya akan menanyakan identitas saudari. Siapa nama saudari? Nama saya Jessica, Berapa umurnya? 43 tahun, Di mana sekarang tempat tinggal saudari? Pabuaran, Cibinong. Saudari dalam persidangan kali ini siap menjadi saksi? Ya, siap Yang Mulia. Oke, saudari kenal dengan terdakwa? Tidak Yang Mulia. Apakah saudari mengetahui motif pembunuhan dari si pelaku? Saya tidak mengetahuinya, tetapi saat saya pulang bekerja, saya mengunjungi rumah keponakan saya yang berada di Babakan Tarikolot. Setelah saya ketuk-ketuk pintunya, tetapi tidak ada jawaban, dengan cepat saya langsung memasuki rumahnya dan memasuki kamarnya. Dan tidak disangka-sangka ternyata keponakan saya itu sudah tergeletak tak bernyawa. Oh, baik. Berarti di sini saudari ini sebagai tantenya? Iya, saya sebagai tantenya. Baik, saya ingin menanyakan di mana posisi orang tua pada kejadian ini? Nah, pada saat itu orang tua korban ini sedang ada pekerjaan di luar kota yang sangat terdesak. Jadi keponakan saya ini dititipkan kepada saya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, lalu apa yang saudari lakukan setelah mengetahui bahwa keponakan saudari telah tidak bernyawa? Yang saya lakukan itu saya segera melapor ke pihak kepolisian terdekat untuk melakukan otopsi. Baik, terima kasih kepada saudara dan saudari saksi atas penjelasannya. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada kuasa hukum atas pembelaan dan penjelasannya dengan terdakwa. Baik Yang Mulia, Saudara Rio Maulana mengidap penyakit insomnia atau susah untuk tidur. Dan Saudara Rio selalu membawa obat yang sudah diberikan oleh dokter. Seketika, Rio mempunyai pikiran untuk memberikan obat tersebut ke dalam minuman Saudari Ilma saat keadaan rumah Ilma kosong. Pemerkosaan tidak sengaja dilakukan oleh Saudara Rio, lalu Rio melakukan pembunuhan secara terpaksa agar korban tidak menjadi saksi dan menutupi jejak atas perbuatannya. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya kepada jaksa penuntut umum. Bagaimana pendapat Anda bahwa ternyata terdakwa memiliki penyakit insomnia? Keberatan Yang Mulia, motif awal tersangka adalah hubungan asmara yang ditolak. Jika memang tersangka memang sudah menyiapkan obat tidur, mengapa saat tujuannya ke rumah Ilma? Kan dia sudah tahu dia akan pergi ke rumah Ilma, kenapa dia dengan sengaja membawa obat tersebut ke dalam tasnya? Walaupun dia memang memiliki penyakit insomnia, apakah dia akan tidur di mana-mana memakai obatnya jika sedang pergi keluar? Oke, baik. Yang saya ingin bertanya di sini kan tadi saudara jaksa penuntut umum bicara soal mengapa terdakwa ingin pergi ke rumahnya Ilma, si korban. Dan saya lihat di sini ada barang bukti HP. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya ke polisi, Ya. barang sitaan handphone ini apa ya?
itu ditemukan dalam kondisi kamar korban yang tergeletak. Namun belum jelas untuk diselidikinya itu HP korban atau HP pelaku. Baik. Oke, bagaimana perkembangan selanjutnya setelah HP itu disita? Setelah diperkembangkan dari kasus tersebut ditemukan bekas chat atau notifikasi antar sesama muda-mudi tersebut Ya. yang ada dalam HP korban. Jadi HP ini salah satu bukti bahwa Rio Maulana ini sebagai bersalah dalam kasusnya pembunuhnya Rio Maulana ini, pelaku. Ya. Oh, baik, terima kasih. Ya. Baik, hadirin, saya izin meminta waktu untuk skorsing 1 kali 10 menit. Skorsing saya nyatakan dimulai. Baik, waktu skorsing saya cabut. Baik, saya persilakan tersangka saudara Rio Maulana masuk kembali ke tempat duduknya. Baik, Yang Mulia. Oke. Baik, saya akan membacakan hasil putusan. Mengadili, menyatakan Rio Maulana bersalah. 2. Menjatuhkan pasal berlapis yakni dengan pasal 285 KUHP dan pasal 340 KUHP. Maka dengan ini terdakwa atas nama Rio Maulana divonis dengan masa penjara 14 tahun dan denda sebanyak 500 juta dan biaya persidangan ini dibayar 200 juta. Baik, saudara pelaku, saudara mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum banding. Apakah saudara akan mengajukan hukum banding? Tidak, saya terima Yang Mulia. Baik. Sidang Pengadilan Cibinong yang mengadili perkara pidana pembunuhan dan pemerkosaan perkara nomor 696 garing PDTG garing 2021 garing PA garing CBI pada hari ini Senin tanggal 1 November 2021 dinyatakan ditutup. Skor apa? Baik, selanjutnya ada hakim kedua menutup sidang. Elang.